Pemirsa, dua pengacara kondang Otto Hasibuan dan Hotman Paris Hutapea turun tangan menangani kasus pembunuhan Vina. Otto menyoroti hilangnya nama dua DPO selain Peggy yang dinyatakan fiktif. Sementara Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina, bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk komite khusus demi mengusut kasus 8 tahun itu. Mengapa Otto Hasibuan dan Hotman Paris sampai ikut campur menangani kasus Vina dan Eki? Dan benarkah ada tabir yang belum terungkap dalam penyidikan kasus tahun 2016 itu? Kian diusut justru kian kusut. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 nampaknya belum akan memasuki babak akhir. Usai penetapan tersangka tunggal Peggy Setiawan yang sempat masuk daftar pencarian orang, pengacara kondang Otto Hasibuan justru menyoroti hilangnya dua DPO lain yang dinyatakan fiktif. Dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Andi dan Dani yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Eki ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Terbaru, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat komite khusus demi mengusut kematian Vina dan Eki. Kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Lantas, akankah tabir di balik misteri kematian sejoli Vina dan Eki bakal terungkap? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, satu persatu pengacara top turun gunung menyoroti kasus pembunuhan Vina. Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menilai ada kejanggalan di dalam kasus pembunuhan Vina. Sementara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendorong dibentuknya tim pencari fakta. Menurut Hotman, peranan dari dua DPO yang hilang sebenarnya tercatat di dalam putusan hakim tahun 2016. Hotman Paris juga mengajak Otto Hasibuan maupun Yusril Iza Mahendra pemirsa untuk ikut menjadi pengacara keluarga Vina. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Peradi untuk keluarga terpidana kasus Vina, yaitu ada Mas Nikolai Aprilindo, kemudian kuasa hukum keluarga Vina dari tim pengacara Hotman Paris 911, Bapak atau Mas Raden Reza, dan juga telah bergabung bersama kami Kabareskrim Polri tahun 2009 hingga 2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore. Ya. Pertama saya ingin dari tim Bang Hotman dari 911 terlebih dahulu. Kenapa minta dibentuk tim pencari fakta?
Ya, seperti yang tadi kita baru melaksanakan konferensi pers itu kan memang sekarang semua fokus penyidikan itu hanya di Peggy yang dari awal kita gaungkan itu kan kemana kedua terduga DPO yang dibilang fiktif itu kan. Jadi itu ternyata belum terjawab sampai saat ini. Andai pun memang tetap mengacu dibilang fiktif itu berarti semua putusan pengadilan dan segala macam putusan itu kan berarti kan harus diulang, tidak berlaku kan seperti itu. Karena semua itu kan sudah jelas peran sertanya dari dua DPO ini kan sudah jelas di situ, ada di putusan pengadilan. Mereka ada yang dibonceng naik motor, ada yang membuka celana lah segala macam, itu sudah jelas. Terus kalau misalkan tiba-tiba dibilang fiktif, berarti semua berantakan lagi dong. Kan tidak fair menurut kita. Baik. Berarti ini, tapi mengapa sampai harus meminta Presiden ini untuk turun juga memantau kasus ini? Iya, karena yang kita amati sekarang ini kan memang pihak kepolisian itu hanya fokus di Peggy. Sedangkan kalau misalkan hanya ada dua kemungkinan, Peggy itu dibebaskan atau ditetapkan sebagai atau ditahan gitu kan. Itu kan berarti kasus sudah selesai dan tidak akan terungkap kenapa bisa hilang dua DPO ini kan. Jadi kita memang berharap untuk pihak yang netral melalui Presiden Joko Widodo itu membentuk tim pencari fakta yang dari ahli hukum pidana para profesor dari universitas bisa ikut memecahkan misteri dari kasus ini. Oke, Bang Raden Reza, secara detail itu kan sudah ada di BAP dan juga dalam persidangan di tahun 2016 lalu apa peran dua DPO ini yang kemudian tiba-tiba dinyatakan hilang. Anda sendiri bisa menjelaskan tidak, dapat informasi tidak? Secara detailnya apa sih peranan dari dua DPO yang hilang ini yang tertulis dalam dokumen yang ada? Iya, saya sih sekarang tidak membawa salinan putusan, tapi yang saya ingat itu kan peran dari dua terduga DPO yang dihilangkan itu kan di antaranya mereka itu kan yang membonceng Vina sampai ke flyover dan sebelum itu salah satunya yang namanya Andi kalau tidak salah itu kan yang awal membuka celana dari almarhumah Vina untuk melakukan pemerkosaan di awal. Jadi kan itu sudah jelas, sudah sangat jelas, dan itu kan kesaksian itu kan BAP itu kan mereka yang buat di awal. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dibilang fiktif itu kan dalam waktu yang singkat pada saat itu kalau tidak salah sekitar 2 minggu itu kan terlalu terburu-buru menurut kami. Kecuali dibilang misalkan kedua DPO itu masih belum bisa ditemukan ya itu masih bisa kita terima. Tapi kalau tiba-tiba dibilang fiktif walaupun ada rilis ulang dari Kadif Humas dari Mabes Polri kalau tidak salah itu kan memang masih membuka celah dan juga membuka hotline gitu. Tapi kan tetap saja kita masih belum bisa dapat jawaban yang pas gitu. Baik, selanjutnya kita ke Mas Nikolai Aprindo. Mas Nikolai, kemarin juga tim Oto menilai ada kejanggalan. Ini sebenarnya bisa dijelaskan apa saja yang dianggap janggal dalam kasus ini, Mas Nikolai? Ya, terima kasih. Jadi kemarin itu keluarga atau ibu atau orang tua dari 5 terpidana bersama dengan 4 orang saksi yang pernah diperiksa dalam perkara kasus pembunuhan Vina ini di tahun 2016 dan 5 terpidana Pradi ya. Dan meminta pendampingan maupun bantuan hukum dari Pradi. Nah, kami melihat bahwa berdasarkan putusan yang kami terima, kemudian berita acara pemeriksaan, dakwaan yang diberikan kepada kami, salinannya semuanya ya diberikan kepada kami. Setelah kami pelajari, ternyata itu ada beberapa kejanggalan. Kejanggalan yang kami maksudkan adalah pertama tadi sudah disampaikan oleh rekan dari kuasa Bang Hotman tadi, 911, itu bahwa adanya penghilangan 2 nama DPO, yaitu Andi dan siapa satu lagi itu? Dede. Saya lupa, pokoknya ya, 2 orang silakan, yang, ya itu dihilangkan.
Yang kedua, 4 orang saksi yang diperiksa pada 2016 yang lalu, mereka menyatakan bahwa pada saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016, itu para terpidana yang saat ini masih mendekam dalam penjara dengan vonis seumur hidup itu berada bersama mereka di dalam rumah dari anak Pak RT, dan Pak RT mengetahui hal tersebut. Mereka tidak kemana-mana, bahkan sampai pagi mereka berada di rumah itu, dan kemudian pagi mereka berangkat bekerja sebagai kuli bangunan. Sehingga mereka tidak berada di tempat kejadian perkara atau tidak melakukan sesuatu apapun yang dituduhkan kepada mereka. Dan yang ketiga, bahwa kesaksian dari Pak RT itu sendiri yang menyatakan bahwa mereka tidak berada di rumahnya Pak RT. Padahal 9 orang yang sebagai saksi maupun terpidana itu 10 ya, itu berada di rumah Pak RT, dan 10 orang ini menyatakan mereka betul berada di rumah Pak RT itu dari pukul 10 sampai 10 malam sampai dengan pagi hari itu mereka ada di rumah Pak RT. Jadi kesaksian 1 orang Pak RT itu tidak dapat dipakai sebagai saksi. Artinya 1 saksi bukan saksi untuk memberatkan beberapa terpidana atau 5 terpidana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Dan yang kami pelajari juga bahwa di dalam dakwaan itu menyatakan terjadi pembunuhan menggunakan alat berupa samurai, kemudian terjadi pemerkosaan. Nah, permasalahannya sampai dengan detik ini, visum et repertum dari pemerkosaan itu sendiri tidak pernah dihadirkan depan persidangan, maupun alat bukti yang dipakai untuk kejahatan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dan di sini kita melihat bahwa dari visum itu sendiri maupun pemeriksaan mayat itu tidak ditemukan luka tusuk. Kalau menggunakan samurai berarti luka tusuknya dalam, itu pasti. Kalau terjadi pemerkosaan berarti itu ada sperma, baik yang tersisa dalam vagina ataupun yang melekat di sekitar vagina itu. Sehingga dari sperma itu bisa diteliti berdasarkan scientific crime investigation, dibawa ke lab krim, itu bisa diteliti itu siapa dan siapa pelaku dari pemerkosaan itu. Sehingga kejanggalan-kejanggalan ini pun menjadi tanda tanya bagi kami, kenapa sampai hakim berani memutuskan perkara ini dengan pidana berat berupa seumur hidup, sedangkan saksi maupun bukti yang dihadirkan itu minim sekali. Oke, baik, kita tampung dulu poinnya di situ, Pak Nikolai. Kita tampung poinnya di situ dulu. Ada kejanggalan-kejanggalan dan ini terkesan unfair karena vonisnya begitu berat sekali. Tampaknya ada kejanggalan dari awal sampai dengan kasus ini divonis. Saya ingin dengar suara dari Pak Ito Sumardi. Pak Ito, Anda menilai bagaimana? Ada suara di luar sana mengatakan kasus ini ada kejanggalan dari awal dan harus benar-benar ditelusuri. Kemudian perlu dibentuk tim pencari fakta untuk kasus Vina Eki ini. Ya, baik Mbak Tisa. Saya kira mungkin kita sulit ya bicara 8 tahun yang lalu dengan saat ini ya. Dan saya kira mungkin siapa saja boleh berpendapat. Tapi kan penyidik dalam menetapkan seorang tersangka dan menyatakan DPO itu adalah fiktif, itu mereka mempunyai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta yang dimiliki yang akan diuji nanti di pra-peradilan. Jadi kita tunggu sajalah masalah itu. Tapi kalau memang ada opini-opini yang berkembang ya silakan saja ya. Karena menurut saya ada satu yang menguatkan ya Mbak Trisa, bahwa tanggal 11 Mei tahun 2020 berdasarkan keputusan Presiden nomor 14/6 itu Presiden telah menolak permohonan gerasi 8 terpidana. Ini penolakan gerasi yang ada SK-nya Presiden ya, yaitu nomor 14 tahun 6. Silakan nanti bisa dicari. Kan berarti kan ini kan sudah melalui satu proses setelah
yang bersangkutan divonis memiliki kekuatan hukum yang tetap, mengajukan kemudian permohonan gerasi dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan itu menyesali, kemudian juga akhirnya ditolak juga. Nah, ini pun akan menjadi pertimbangan juga. Yang kedua, tim dari Mabes Polri, baik itu Basu maupun Propam ataupun Kompolnas, itu telah memeriksa seluruh penyidik-penyidik yang saat tahun 2016 itu menangani masalah ini, termasuk dokter forensik. Saya hanya mendengar itu saja. Ya, tentunya kan ini akan menjadi pertimbangan apakah memang penanganannya ini di tingkat penyidikan itu sudah benar atau tidak. Kalau ada kelemahan-kelemahan sifatnya tidak substansial atau material, saya kira mungkin itu menjadi pertimbangan penuntut umum bisa menerima, ya, karena kan ini yang diadili adalah bukan untuk delik formalnya, tapi yang materialnya. Kemudian juga hakim pun memutuskan demikian. Saya kira kalau kejanggalan-kejanggalan kita bicara yang 8 tahun yang lalu terjadi kan kita tidak tahu, ya mungkin ini nanti kan menjawab adalah dari tim Mabes Polri, Itwasum. Ya, Itwasum. Karena kalau kita nggak tahu, berarti apakah kita perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan oleh Pak Hotman Paris? Tapi nanti dijawab ya Pak Ito ya, usai jeda berikut. Kami kembali, usai jeda pemirsa.